Cemburu dalam rumah tangga. Nah Ustadz, kalau dalam Islam itu batasan-batasan cemburu yang diperbolehkan seperti apa? Ya kan? Ya misalkan, tapi kadang ada juga yang posesif, ada yang enggak Ustadz ya. Kalau yang posesif tuh misalkan suami baru berangkat ke kantor, "Pak, di mana?" Dah, sejam kemudian video call. Udah nyampe kantor belum? Makan siang di video call. Nah kalau itu menurut agak berlebih nggak? Atau menurutnya ada yang bilang, oh nggak, wajar-wajar aja. Namanya suami istri kudus memberi kabar. Sebelum telat laporan. Kalau suami nggak laporan, istri marah. Nah menurut Ustadz gimana tuh batasannya? Apakah boleh istri sampai sebegitunya posesif ke suami? Kan istri bilang kan suami milik gue, dan suami juga, "Mah mau ke pasar, WA, video call," gitu. Boleh nggak Ustadz? Iya. Ini yang pertama soal cemburu nih. Udah, Kak Edis. Bahwa Nabi SAW memberikan informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin juga cemburu. Nah, cemburunya Allah itu ketika melihat hambanya melakukan dosa. Iya. Jadi Allah tuh nggak suka cemburu kalau dia diduakan, dianggap tidak ada. Iya. Kan orang kalau bikin dosa kan ngerasa kayak nggak saya lihat aja. Iya. Saya lihat loh, kamu begini. Kok berani-beraninya kamu melakukan kesalahan. Iya. Nah, sebagaimana kita, lu aja apa gue nih? Kita berdua. Sebagaimana kita kadang-kadang ya melakukan satu kesalahan kan, kalau Bini tahu kagak Bini? Nah. Oh gitu, bukan. Berdua itu berarti nih, ayo. Oh, kita udah kita. Tadi kan gue suruh pilih tadi. Lo apa gua? Gimana tadi April kayaknya ya? Oh no. Ada. Jadi banyak orang kadang-kadang melakukan misal kesalahan, pelanggaran dalam rumah tangga. Itu yang pertama diingat, nih Bini tahu apa enggak? Ya. Istri lihat apa? Kenapa lu? Takut Bini cemburu. Gak takut sama Allah. Istri cemburu. Nah, ya. segitunya manusia takut melakukan kesalahan karena istri. Karena takut istri. Karena takut ketahuan. Kok bisa-bisanya ada orang melakukan kesalahan dan dia sadar Allah Maha melihat apa yang dilakukan, kok dia nggak takut. Nah, itu yang membuat Allah cemburu. Nah, dan orang mukmin juga cemburu. Nah, bagaimana cemburunya orang mukmin? Yang pertama, kalau melihat di sekelilingnya ada kesalahan, ada sesuatu yang bisa membuat hatinya merasa terabaikan, diabaikan, atau dianggap tidak ada. Mohon maaf, kadang-kadang cemburu itu nggak harus ke lawan jenis. Ke pasangan? Ya, nggak, maksudnya pasangan kan ke lawan cewek, jenis. apa ke cowok. Saya bukan ke istri, bukan ke suami. Kadang-kadang kita cemburu kepada anak. Nah, istri mertua, kita, ke ipar, ke mantu, ke mertua, atau kemudian ke anak atau ke teman. Aduh, lu kawin aja deh sama temen lu loh. Lu tidur deh di garasi temen lu. Ya udah. Kok ya udah. Orang kegiatan dong gitu kok ya. Karena nggak pulang-pulang jadi bininya marah nih. Lu kemana aja? Main ke hari temen libur dulu. ke tempat temen. Hari biasa ada waktu lu jalan-jalan ke kafe. Kok temen lu terus? Padahal temennya laki. Padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi ngerasa dianggap tidak ada. Diabaikan ya. Nah, itulah cemburu. Yang diperbolehkan. Karenanya dia menjadi sesuatu yang wajar kalau tidak ada prasangka buruk. Cemburu kan karena prasangka buruk. Curiga. Wah, jangan-jangan dia begini nih. Akhirnya jadinya cemburu. Betul, jatuhnya. makanya itu namanya cemburu buta, tidak pakai mata. Kan kalau melek ngeliat. Tapi kalau buta, apaan orang buta mau ngeliat apa dia? Kayak sering-sering video call gitu? Ya, belum pernah dibohongin kayak temen encing ya waktu itu. Yang mana nih Ustaz? Yang mana nih? Udah cerita, udah update. Kan video call. Ada temennya video call nih. Lo sama cewek enggak? Muter. Ceweknya di sini. Yang muter kan gini tuh. Ceweknya ngikut. Nggak pernah cerita gitu. Apa Bang Abdel apa temennya nih? Ini cerita udah temennya. Oh temennya Bang Abdel. Nah temennya dia gua. Lah, gua? Jadi jangan dipikir orang video call tuh, wah iya 360 derajat dari titik awal ke titik berikutnya yang titik awal lagi. Ya bisa jadi malah yang dicemburin ikut di belakang ya. Nah, tapi kan bilangnya di kantor ternyata di tempat lain ketahuan.
Atau misalkan Bang Abdel lagi di mana, Bang, syuting katanya kan. Terus istrinya video call. Iya. Taunya di puncak. Lah puncak kan banyak tempat. Syuting, ya. Ada majelis, puncak majelis. Ada majelis, ada pengajian. Ya, laki-laki, Bu Ibu, mana sih laki-laki pintar ngeles? Loh, kalau nggak ngeles, makanya nggak pinter-pinter. Harus sering ngeles biar pinter. Ya itu bimbel. Gak waktunya mungkin sebatas mana sebenarnya istri itu boleh tahu kabar suami. Betul. Apakah setiap pindah tempat harus laporan. Ya. Apakah setiap pindah kegiatan harus laporan? Ya. Apakah cukup berangkat nanti gue pengen ini. Ya. Gitu. Ya. Kata Imam Ghazali, ini kan cemburu kan mukmin, mau laki mau perempuan, mau suami mau istri itu pasti punya rasa cemburu. Betul. Nah patokannya kata Imam Ghazali satu pada sesuatu yang udah jelas. Oke. Udah jelas nih.